Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'u bihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Saudara, para pemirsa TV dakwah Al-Seru yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita terus-menerus mendalami agama kita dengan sebenar-benarnya. Melakukan amalan-amalan yang kita kerjakan mesti langsung tertuju kepada apa yang diproduksikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kita taati dan kita laksanakan. Apa yang diultimatumkan oleh Rasulullah SAW untuk kita tinggalkan dan tidak boleh kita kerjakan, yang dengan konsep yang baru saja kita dengarkan. Apa yang diperintahkan Rasul Muhammad SAW kita kerjakan, apa yang dilarang Rasul Muhammad SAW kita tinggalkan, maka tentu akan memberikan kebahagiaan kepada kita, mengantarkan diri kita kepada pintu kebahagiaan, pintu kesuksesan, pintu kesejahteraan untuk menggapai kemuliaan hidup kita kelak ketika kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka hal yang harus kita lakukan, harus selalu senantiasa berusaha hadir di tempat-tempat di mana dibahas terkait dengan perkara-perkara agama yang sesuai dengan apa yang sudah disyariatkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk kita pahami, kemudian mengerti, dan kita ikuti apa yang sudah kita pahami lantas mengerti tersebut. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita untuk tidak boleh sembarang mengamalkan sesuatu perkara tanpa ada dalil yang menjadi rujukan untuk kita lakukan amalan tersebut. Berdasarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Man ahdasa, barang siapa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu mengada-adakan fi amrina, ya, sebuah urusan dalam agama kami, hadza ma laysa minhu, maksudnya adalah yang diada-adakan itu bukan berasal dari apa yang sudah dikonsepkan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kita kerjakan. Maka apa yang terjadi? Fahuwa raddun, maka amalan tersebut akan ditolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedang dalam riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Man amila amalan, barang siapa yang melakukan suatu amalan laisa alaihi amruna, yang amalan itu dia kerjakan bukan berdasarkan contoh perintah dari kami yang sudah kami wariskan, fahuwa raddun, maka amalan itu tertolak. Saudaraku yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita yang masih hidup ini ingin melakukan amalan yang amalan itu insya Allah kita memiliki keinginan agar diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat yang mutlak harus ada pada setiap amalan-amalan yang kita kerjakan adalah disandarkan kepada apa yang sudah diwariskan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Konsepnya sederhana, ketika ada perkara itu berdasarkan apa yang diperintahkan Nabi kita kerjakan, maka kita bahagia.
Tapi kalau perkara yang kita kerjakan berdasarkan turun-temurun dan selalu senantiasa kita ada-adakan, maka sudah pasti perkara ini akan mendatangkan kerugian kepada diri kita. Betapa banyak hal-hal yang baik yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk kita kerjakan, mestinya kita sibukkan diri kita kepada hal-hal yang baik itu. Jangan lagi kita melakukan sebuah perkara-perkara yang sifatnya itu bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh jadi di mata kita hal tersebut adalah merupakan sebuah hal yang wajar dan biasa saja dilakukan dan bersifat positif, namun tidak menurut pandangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kebenaran dalam melakukan amal ibadah yang kita kerjakan tiada lain dan tiada bukan hanyalah berfokus kepada apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi telah begitu banyak memberikan ketegasan. Di antara hadis yang paling populer dan kita pahami adalah kullu ummati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadkhuluna ilal jannah illa man aba. Qila ya Rasulullah wa man ya'ba? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani fahuwa aba. Jadi Nabi memberikan ketegasan yang begitu tegas dan mudah untuk kita pahami, bahwa setiap umat daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pasti masuk surga, kecuali mereka yang tidak mau masuk surga. Maksudnya apa? Mereka yang melakukan amal, namun amal menurut pemikiran mereka, tidak disandarkan kepada apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka huwarat tertolak. Ini menyebabkan mereka nantinya menjadi sengsara. Saudara yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menginginkan masuk surga namun mengerjakan amal yang tidak sesuai dengan perintah Rasul, nah ini namanya nihil barak, artinya nol, tidak memiliki nilai sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Semoga Allah merahmati kita, semoga Allah memberkahi kita. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.